Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan nafa'a wal intifa'a wal asa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khayr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tadna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tadna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tadna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. شره عنه بلا استعمالها وضربها. ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Qala sallallahu ta'ala wa sallam wa ruwiya anna al-Junayd anda sallallahu
Imam Ghazali berikan kepada murid yang pengen minta nasihat. Ya, isi nasihat ini. Tapi nasihatnya bentuknya kita. Padahal ini cuma tulisan Imam Ghazali. Kemarin sudah kita bahas yang mana banyak nasihat, bahwasanya nasihat-nasihat itu gampang. Kalau nasihat itu gampang, cuman yang menerima, ada yang menerima atau yang tidak. Ada yang menerima, tandanya orang beriman. Kalau orang yang imannya setengah-setengah, ada tersinggung dinasihatin. Wah, ini dua nih, menyinggung air, ya. Padahal umat Islam itu memang menyinggung. Adil, nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau nasihat andaikan itu ada dalam diri kita, ya terima. Kita terima, beriman kepada Allah, kemudian berubah nasihat. Kalau misalkan ada, ya Allah ternyata saya selama ini salah, terima. Kalau misalkan diri nasihat kita ternyata marah, nggak beres berarti. Yang namanya nasihat terima. Obat, nasihat itu seperti obat kata orang. Obat itu pahit. Kalau orang yang terima, kita tidak terima masalah. Ada yang terima, ada yang tidak. Apalagi bagi orang-orang yang formalitas, ikut-ikutan, ngaji ikut-ikutan, sholat ikut-ikutan. Yang masalah orang-orang yang ikut-ikutan begini formalitas saja. Yang penting ngaji, yang penting ikut sholat, yang penting ikut tahlilan, ikut-ikutan, nggak niat. Artinya nggak enak tetangga, ya nggak enak kalau nggak ngaji, nggak enak nanti kalau misalkan meninggal nggak ada yang doain. Ya, orang gini kalau nasihat itu sulit, ya. Kalau misalkan kenapa kok ngaji pak? Ya ngaji nggak enak tetangga, nggak enak alasannya formalitas. Nah, orang-orang gini kata Imam Ghazali dapat nasihatnya sulit, ya. Yang gampang dinasihatin bagaimana yang terima? Yang benar-benar dia ngaji, niat dari rumah pengen ngaji, bukan karena nggak enak, bukan karena diajak, bukan karena tetangga. Jadi dia ngaji karena Allah, dia pengen ngaji, pengen berkah ngaji, ya, pengen dapat doa dari pengajian, pengen dapat rahmat dari pengajian. Orang-orang yang gini yang niatnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, kalau diberikan nasihat dia akan terima. Cuma kalau nggak enak tetangga, nggak enak nanti kalau kayak tahlilan, nanti kalau sedang meninggal nggak ada yang doain. Enak, sebagai enak, artinya formalitas ikut-ikutan. Dan seperti ini kata Imam Ghazali, sulit menerima nasihat, ya, kadang-kadang tersinggung. Cuma bagaimana caranya? Orang-orang ini kita harus ada strategi. Bagaimana main bola ada strateginya. Bahkan ngirim rudal aja, nyerang itu ada strateginya. Dicek dulu peta lokasinya, dicek dulu bagaimana caranya supaya diterima, ya. Kemudian kita mancing ada strategi juga, ya. Mancing itu ada skill juga, main bola ada skill juga, ya. Apapun itu ada skill, termasuk daripada dakwah pun ada skillnya, ada caranya, diajarkan sama ulama nanti, insyaallah, ya. Ini cara, apapun caranya itu sekolah, belajar, kerja, ada skillnya masing-masing, ya. Nah, skill itu akan menjadi apa? Akan menjadi predikat dia. Predikat apa? Predikat jabatan di sisi perusahaan. Misalkan dia punya jabatan tinggi, kenapa? Oh, kelasnya tinggi, karena titelnya itu, ya, cara-caranya itu dia punya skill, ya. Nah, kita ini sedang belajar skill jadi bagaimana cara metode memberikan nasihat kepada orang-orang yang skillnya butuh dan dinasihati. Kita berharap kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan ketika itu nasihat ada dalam diri kita terima, ya, agar dan kemudian setelah kita terima nasihat itu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau misalkan itu kekurangan dalam diri kita ambil amal untuk menutupi kekurangan. Kalau misalkan salah, ya berubah, kita tinggalkan yang salah itu, insya Allah. Nah, orang yang mendapatkan ilmu kemudian tidak mengamalkan, maka dia termasuk orang-orang yang paling menyesal di hari kiamat, ya. Rasul seperti itu. Orang yang paling berat nanti siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mau ngamalin ya ilmu, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, baru ya Anal Junaid
Nah, kadang-kadang ada kerabat yang meninggal dimimpiin, kirim salam buat anaknya, ada kan gitu. Nah ini ada seorang murid, mungkin bisa dikatakan murid lah, atau murid atau sahabat atau siapalah, mimpiin Imam Junaid. Dia cerita tuh, ya setelah Imam Junaid meninggal ada yang mimpi, datang dalam mimpinya atau ketemu dalam mimpinya. Faqila lahu mal khabar ya Abul Qasim. Gelarnya Abul Qasim. Imam Junaid ini berarti nama anak pertama adalah Qasim. Ada bapak anak pertama Linda, dipanggil bapak Linda, emak Linda. Kalau misalkan dia punya anak laki Anton, bapak Anton, gitu. Jadi anak laki, berarti anak laki pertama Imam Junaid adalah Qasim. Dipanggil tuh, karena gelarnya begitu, akrabnya begitu. Bagaimana kabar wahai Abu Qasim? Ketika ada mimpinya tuh, wahai Abu Qasim apa kabar? Dalam mimpinya. Qala qahat tilkal ibarat wa baniyat tilkal isyarat. Ghazali ketika ditanya, beliau jawab dalam mimpinya. Ya, ditanya Imam, wahai Abu Qasim, bagaimana kabar nih setelah meninggal ya? Kalau kita kan begitu, ada yang bertanya kabar bagaimana nih, kan gitu. Nah, ini dia sama Imam Junaid. Tauhat tilkal ibarat, ya, tauhat itu hancur apa? Tilkal ibarat. Jadi ibarat itu seperti apa? Ibarat kita mendengarkan begini begitu tentang ilmu, tentang akhirat, tentang apa, tentang amal, tentang ilmu, itu ibarat namanya. Ibarat, ya, apapun yang bersangkutan dengan dunia, apapun bersangkutan dengan akhirat, semuanya binnas, hilang, hancur. Ya, wa baniyat tilkal isyarat, dan setiap isyarat itu hilang, nggak ada artinya. Ilmu yang katanya begini begitu macam-macam itu semuanya sirna. Ilmu apapun yang berhubungan ilmu sirna, hilang semuanya, kata Imam Junaid. Gak ngaruh, ya. Wa ma nafa'ana illa raka'an, dan tidak ada manfaat bagi kami. Yes, nanti setelah beliau meninggal ditanya, wahai Imam, bagaimana keadaanmu? Kata Imam tadi, kalau yang kita lihat, ya, dalam mimpi itu beliau menceritakan, kami tidak ada manfaat. Yang kita ceritakan tentang ilmu, kita ceritakan tentang itu ada manfaat, nggak ada manfaat. Ibarat tentang apa yang begini nih apa, cerita-cerita itu semua tidak ada manfaat, ya. Illa rukai'at, illa manfaatna, dan tidak ada yang memberikan manfaat kepada kami illa rukai'at, kecuali hanya ruku aja, rokaat, ya, rokaatna bijawfillah, tidak ada yang manfaat kecuali hanya ruku, artinya tidak ada yang manfaat kecuali hanya amal, hanya amal. Ruku aja yang manfaat, ruku kami tengah malam, artinya ilmu yang beliau sampaikan, ya, misalkan teori-teori ilmiah, cerita-cerita itu tidak ada manfaat setelah meninggal. Yang manfaat apa? Amal, ibadah sholat yang manfaat, sedekahnya yang manfaat. Cuman di sini beliau menceritakan tidak ada bermanfaat bagi kami setelah kami meninggal kecuali hanya ruku saja yang bermanfaat. Apa ruku itu? Yaitu sholat di tengah malam. Jadi seseorang Imam Junaid yang ilmunya luar biasa, ulama tasawuf, ulama yang diambil metode tasawufnya oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Beliau mengatakan dalam ini tidak ada manfaat kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal. Cuma kita punya ilmu banyak, kalau misalkan tidak ada amal di dalamnya, ya, makanya walaupun kita sedikit mendapatkan ilmu, berusaha untuk mengamalkan agar kenapa? Agar nanti di akhirat mendapat manfaat, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal amali muflisan wala minal ahwali khalian. Wahai anakku, janganlah engkau menjadi orang yang beramal minal amal muflisan, yang bangkrut, ya. Janganlah engkau menjadi orang yang punya amal tapi amalnya bangkrut. Bagaimana amal yang bangkrut? Ngomongin orang, menzolimin orang, ngebohongin
ngomongin orang, nipu orang. Nah, ini akan menjadi amal-amal yang nanti di hari kiamat bangkrut. Dia punya amal ibadah banyak, kata Nabi Muhammad. Jadi ditanya, atau dulu nama muflis, kata Rasulullah. Kalian tahu tak orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Ya, kemudian Rasul mengatakan wajar. Yang orang yang dikatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, orang miskin, orang sengsara, itu bangkrut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bukan itu orang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang mencaci maki fulan, menghina fulan, menzalimi fulan, membeli harta fulan, ya, ngomongin fulan. Itu orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Sehingga dia punya amal ibadah sholat, haji, sedekah, bangun masjid, tapi amal ibadahnya itu nanti akan dituntut oleh orang yang zalimin tadi. Kalau misalnya dia pernah bohong sama orang yang dibohongin tadi nuntut di hari kiamat. Sehingga pahala sholatnya dikasihin sama dia, ibadah haji dikasihin sama dia, kemudian amal ibadah sedekah dikasihin sama orang itu. Ya, kepada siapa? Orang yang zalimin itu. Sampai semua amal ibadahnya habis, sehingga masih ada nih punya salah sama orang, suka ngomongin orang, ya, suka ngezalimin orang, bohongin orang, nipu orang. Habis amal ibadahnya, tinggal dosanya doang. Sehingga mau diambil lagi amalnya udah habis, ya udah yang dizalimin tadi tuh, yang orang yang nuntut di hari kiamat tadi punya dosa, sehingga dosa diambil. Karena masih punya hubungan nih, punya urusan, disidang sama Allah, diambil dosanya, dikasihin kepada orang yang tadi. Sampai dia amal ibadahnya habis, sehingga dosanya banyak, masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Nah, ini termasuk pada yang bangkrut, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Beri makanya baik. Nah, Imam Ghazali mengatakan, wahai anakku, jangan engkau menjadi orang-orang yang beramal, amalnya itu bangkrut di hari kiamat. Ya, bangkrut. Orang bangkrut di dunia aja stres, di akhirat. Ya, kita lihat orang-orang di orang di dunia aja, ya, bininya ngambek dulu, stres kita, benar nggak? Punya anak bandel, stres, ya, punya kadang-kadang motor banyak pecah, stres. Kita nggak kebayang kan? Di akhirat ini bangkrut gitu. Mau dibilang balik, stresnya bagaimana coba? Nggak kebayang. Kalau di dunia masih banyak yang nolong, ada istri, ada teman, ada orang di jalan, masih banyak yang nolong. Kalau di dunia, kalau di akhirat siapa yang nolongin? Stres dewek kan kita. Teman nuntut semua, teman bisnis nuntut, anak nuntut, istri nuntut, ya, teman tetangga nuntut, teman main bola nuntut, teman nongkrong mancing nuntut. Alhamdulillah yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, kata Allah. Ya, teman akrab di dunia nanti di hari kiamat saling musuh-musuhan. Ini Allah yang berikan kabar. Alhamdulillah yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Nanti di hari kiamat teman akrab, aku itu temannya, nongkrongnya bagaimanapun, nanti di akhir saling musuh-musuhan, kata Allah. Illal muttaqin, kecuali pertemanan yang membawa nilai takwa kepada Allah, saling nolong nanti di hari kiamat. Jadi kita bahas ayat-ayat yang tentang syafaat. Ya, perkumpulan seperti ini, perkumpulan baik seperti ini, nanti di hari kiamat saling menolong, saling memberikan syafaat, saling bersaksi. Bahkan Nabi Muhammad pun bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau misalkan orang yang hadir di pengajian, sangat rugi. Kenapa? Karena harapan kita nanti di akhirat, teman-teman di dunia yang ada nilai takwanya, pengajian, perkumpulan baik, ya, berkumpul dengan orang soleh. Ini perkumpulan seperti ini banyak diremehin orang nih. Padahal nanti di hari kiamat sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu tadi apa? Pertemanan di dunia, teman akrabnya di dunia itu saling musuh-musuhan nanti di hari kiamat, saling tuntut. Gara-gara lu ngajakin gua, apaan lu juga yang mau? Gua lu modalin, ya. Akhirnya saling nuntut. Gara-gara lu gua enggak sholat, gua pengen ngaji, lu ajakin main baik, saling nuntut tuh. Apaan lu juga mau? Lu yang modalin. Oh, udah depannya selesai. Akhirnya tuh apa? Masuk akal dua-duanya. Oh, bilangnya jangan saling nuntut. Kalau begini enak, dia tuntut teman gua ngaji tuh. Bener ya Allah. Lu ngaji teman siapa aja? Jelasin nama dia bulan. Panggil bulan tadi.
dipanggil sama Allah, dipanggil sama malaikat, benar nggak ini teman ngaji? Benar. Benar nggak ini teman ngaji? Benar. Kemudian dipanggil Nabi Muhammad juga, benar nggak dia ngaji? Benar. Wahai Allah, bersaksi Nabi Muhammad. Nah, inilah kurang lebih cerita yang kita ambil daripada Al-Quran dari daripada ayat Allah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ngaji. Mungkin kelihatan begini remeh, ya nggak apa-apa yang meremehin nggak masalah. Nanti di akhirat rugi. Coba dulu, ya. Apa kata Allah Subhanahu bahwa apa? Lakunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir, kata Allah. Lakunna nasma'u, ya coba dulu kami dengerin, coba nasihat ulama, coba dulu kami simak hadir di pengajian ulama, ya coba dulu kami hadir di sholat berjamaah, coba dulu kami dengerin itu nasihat guru-guru kami, ya sehingga kami tidak mungkin berada dalam neraka. Ini kata Allah. Coba dulu kami dengerin, sia-sia semuanya. Ya, mereka menyesal itu udah masuk neraka. Udah masuk neraka baru nyesel. Coba dulu bertakwa. Ya, coba dulu. Ya, saya beriman, ikutin ulama, nasihat ulama saya ikutin. Mungkin saya tidak mungkin berada di neraka. Nyesel mereka. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang bangkrut. Mau bilang tadi, ya orang yang bangkrut. Apalagi sudah tak punya amal, ngomongin orang, menjelekin orang, ngezalimin orang, lagi pejabat, baik-baik pejabat. Ya, pejabat baik-baik pejabat, sedikit aja harta yang diambil selesai. Misalkan satu kelurahan nih dipegang sama lurah, misalkan satu ada yang korupsi, itu kan jatah umat tuh diambil, benar? Jatah umat, bangunan jalan, bangunan desa, pembangunan apa aja, proyek-proyek desa diambil sama pejabat. Bayangkan tuh nanti nonton berapa ribu orang yang nonton nanti akhirat, pengik-pengik lurah ya. Wah, dituntut sama orang banyak banget. Si Pulang datang nuntut Pak Lurah, ya itu lurah, belum bupati, belum lagi gubernur, belum lagi presiden. Nuntut jutaan, ratusan juta Indonesia dinuntut dia semua di akhirat 5 tahun. Bayangin, apalagi 2 periode dituntut. Rakyat Indonesia, dia punya amal nggak ada kadang-kadang, ya. Ada pengen kadang-kadang pengen ngadain pengajian, izinnya susah banget. Tapi bikin pengajian di Monas dipersulit, ya bikin pengajian di Istiqlal harus ada izin resmi dari pemerintah segala macam. Bikin tabligh akbar di lapangan izin dulu polisi segala macam. Ngaji izin, lucu ya. Anak-anak dianggaran di korupsi, nanti di hari kiamat lihatin nanti orang. Tunjukin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntut sama rakyatnya. 200 juta rakyat Indonesia nuntut dia semua. Kalau misalkan ini satu nih, ya. Penduduknya itu 2000 nuntut semua nanti di akhirat. Ini makanya sering, ya. Makanya kita dengan ada pengajian seperti ini, insya Allah bisa sadar sedikit demi sedikit, insya Allah. Ya. Ya ayyuhal walad, wala takun minal amali muflisan wala minal ahwali khalian. Janganlah kau menjadi orang yang beramal tapi amalnya bangkrut, dan janganlah kau wala minal ahwali khalian, dan janganlah kau menjadi orang yang keadaanmu kosong, hampa, artinya keadaan kita kosong, cuma makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Yang kosong-kosong banyak kan tuh? Nggak ada pengajian, artinya wahai anakku, janganlah kau punya waktu kosong. Keadaan itu waktu, akwal itu keadaan kita kosong, nggak ada ngajinya, nggak ada sholatnya, nggak ada berteman dengan orang baiknya, nggak ada silaturahminya, kosong. Kerjanya banyak apa? Di rumah, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, begitu aja. Nggak sholat, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah bergaul dengan masyarakat, nggak ada kegiatan positif, kosong. Jangan, kata Imam Ghazali, jangan begitu. Ya, ambil yang positif, sholat, ambil waktu sholat. Sedekah, ketika ada sedekah, ambil waktu sedekah. Ketika ada waktu sholat sunnah. Ketika ada pengajian, hadir pengajian. Jangan kosong, kata Imam Ghazali. Jangan kosong. Ya, wahai anakku, gunakan waktu, jangan kosong. Gunakan. Ada kesempatan ngaji ya kan? Ngaji. Ada kesempatan sedekah ya sedekah. Ada kesempatan berkurban. Ada rezeki untuk haji. Ya, ada kesempatan sholat berjamaah.
kayak ayam, tahu ayam? Kawin, makan, tidur. Kawin, makan, tidur. Itu ayam tuh. Kerjaannya makan, hidup untuk makan, hidup untuk kawin. Itu ayam. Ya. Ini semua hewan-hewan begitu semua. Jangan sampai kita Ghazali hendaklah waktu itu jangan kosong. Katakan adalah ilmu mujarrad la yafudu biliyad. Ya, dan yakinlah kata Imam Ghazali bahwasanya ilmu tanpa amal la yafudu biliyad. Ya, ini tidak akan bisa menolong nanti di hari kiamat. Artinya ilmu yang sudah kita dapatkan amalkan. Ya, kalau ilmu yang sudah kita dapat, kita tahu nih sholat itu wajib, kita nggak sholat bahaya. Ya, sedekah itu adalah kebiasaan Muhammad, jangan keremehin. Memang sedekah itu sunnah. Ya, sholat berjamaah itu sunnah. Cuma kalau sholat berjamaah itu sebenarnya bukan sunnah makan. Tapi sholat sunnah itu adalah punya fardu kifayah. Ini satu kampung sudah saya jelasin nih. Ya, hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah seperti apa? Sholat jenazah, mengurusi jenazah, itu fardu kifayah. Kalau misalkan satu kampung, ini kampung Cibening, nggak ada orang yang sholat berjamaah, maka satu kampung berdosa semua. Itu fardu kifayah. Cuma kalau misalkan satu kampung ada orang yang sholat berjamaah, maka satu kampung Cibening ini selamat dari dosa. Alhamdulillah, makanya bersyukur kalau misalkan di kampung Cibening, di kampung mana saja ada masjid dan musola, yang mana masjid dan musola ini ada orang yang sholat berjamaah, maka sekampung itu selamat. Makanya bersyukur nih, orang-orang yang nggak sholat di masjid bersyukur berkat ada orang yang sholat di masjid, dia bebas dari dosa. Kalau misalkan satu kampung itu nggak ada orang yang sholat berjamaah, masjid kosong, ustadz sibuk bisnis, ya kacau ustadz bisnis semuanya. Ya, makanya subhanallah, ustadz itu subhanallah nggak ada kesibukan, ngaji kerjaan. Kalau ustadz bisnis, nggak ada yang ngaji nanti, nggak ada yang ngajar, nggak ada yang ngajarin sholat, nggak ada yang khutbah Jumat. Kita bayangin coba kalau misalkan ustadz sibuk semua, nggak ada yang khutbah Jumat. Khotib ustadz nggak ada. Wah, bingung dah, bubar ganti sama zuhur, selesai sudah. Amat sudah gak ada yang doain, gak ada yang doain. Meninggal gak ada ustadz yang bisnis, ustadz yang kerja, ya, gak bisa izin. Meninggal bingung, keluarganya bingung, tetangga bingung. Pak Amin gak ada, ustadz gak ada. Kita bayangin coba, makanya penting ustadz itu. Nah sekarang ustadz kayak PLN, lagi butuh dipanggil. Dengar, ternyata begitu. Ustadz sekarang ini kayak PLN, lampu mati panggil PLN, benerin, kasih duit selesai. Jangan begitu. Ustadz tuh doain kita, khotib-khotib doain kita. Jangan lagi butuh doa kayak apa dijadiin toilet, tahu toilet? Lagi punya hajat doang, terus punya hajat, toilet kan begitu. Jangan ya. Kita alhamdulillah masih banyak ustadz yang khotib, yang mimpin sholat berjamaah, yang ngajarin kita ngaji segala macam. Alhamdulillah. Ya, kalau bukan ustaz, kalau dosa semua kampung ini. Ya, dan orang yang sholat di masjid, semuanya berdosa kalau nggak ada orang sholat berjamaah. Ya, makanya jadi banget. Makanya kata Imam Ghazali beramal, ya, dan yakinlah Imam Ghazali bahwasanya ilmu tanpa amal, punya ilmu tapi nggak ngamalin, itu kata Imam Ghazali la yakhudhu biliyad, maka tidak akan bisa menolong nanti di hari kiamat. Artinya menolong adalah amal, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita. Yang sudah kita dapatkan, amalkan, ya, amalkan. Bismillah. Misalkan ada nasihat-nasihat, amalkan. Pengajian-pengajian, ambil. Ini nasihat Imam Ghazali, jangan kosong. Ambil seminggu sekali waktu, jangan kosong. Jadi sebulan terus ada waktu untuk ngaji, ya. Bahkan dikatakan ada ulama mengatakan jangan kosong 40 hari dari pengajian. Ya. Rumah atau kamar itu kata ulama dikatakan juga, saya lupa dalam kitab apa jelaskan, kamar atau rumah yang kosong dari 40 hari maka akan ada makhluk yang di luar manusia menghuninya. Itu kamar atau
atau rumah yang 40 hari kosong, maka kamar atau rumah itu yang isi adalah makhluk gaib, jin, tempat jin. Kalau hati kita kosong, maka tempat kita tempat corongnya setan nanti. Maka jangan kosong 40 hari. Dikhawatirkan nanti setelah 40 hari kosong, akhirnya setan bersarang dalam hatinya sehingga berat untuk ibadah sholat. Ya, biasa sholat jadi berat. Kenapa? Karena kosong dari pengajian. Yang tadinya biasa ngaji nggak ngaji jadi kosong hatinya, diisi sama setan hatinya. Ya, seperti itulah kira-kira. Isi. Jangan sampai seminggu sekali ini kosong. Ya, apalagi sampai sebulan full kosong. Mau bilang mendali. Dikhawatirkan nanti hatinya jadi berat. Setelah hatinya kosong, dirasukin sama ya setan, makhluk-makhluk yang di luar kuasa kita, maka ketika kita ditanya kenapa nggak ngaji, insya Allah besok lama-lama kenapa nggak ngaji, udah kelamaan ya enak nggak ngaji lah. Bahasa beda yang keluar, padahal sudah dikuasai sama setan hatinya. Ya, makanya kata Imam Ghazali, jangan kosong dari tempat kebaikan, jangan kosong dari ibadah, jangan kosong dari kebiasaan kebaikan, jangan kosong dari pengajian, jangan kosong dari amal ibadah. Ya, kalau kosong bahaya. 40 hari kosong bahaya. Apalagi sampai kosong 40 tahun, kosong 30 tahun, kosong 20 tahun, selesai. Dapat nasihat berat, dinasihatin marah, tersinggung, bacok, carok. Ya, mudah-mudahan di sini kita bisa amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga kerabat kita, menjaga tamu kita, menjaga keturunan kita. Mudah-mudahan yang sakit ini kepada Bapak Mungkin, Bapak Mungkin, Bapak Ustaz Jaidul Ali, Bapak Mendi, Bapak Mendani, dan juga saya menyatakan lagi bagian kursi. Mudah-mudahan yang sakit Allah penyakitnya, amin. Jaga kesehatannya, amin. Bismillah, syukur ajil, la syukur ila syukur, syukur anda juga bersama wala Allah nas alaihi wa sallam anta syafi wa afiatul ma'afi, la syukur ila syukur, syukur anda juga bersama wala al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tabdi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa tabdi. Sidana
Waalaikumsalam.